Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Wastika. Jadi pada video kali ini aku akan mengupas tuntas terkait dengan beasiswa Pertamina Sobat Bumi Indonesia. Oleh karena itu, ikutin terus ya. Oke, mari kita bahas ya. Jadi beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini merupakan salah satu program PF Prestasi dari Pertamina Foundation. Nah, kalian bisa kunjungin websitenya ya di sini. Nah, di sini nanti akan terdapat banyak sekali program, ada PF Prestasi, PF Sains, PF Bangkit, PF Muda, dan lain sebagainya. Nah, beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini termasuk salah satu program Pertamina Foundation untuk kategori PF Prestasi. Beasiswa ini ditunjukkan untuk mahasiswa-mahasiswi di seluruh kampus di Indonesia, khususnya yang mitra dengan Pertamina, mulai dari jenjang D4 sampai dengan S1. Untuk beasiswa Pertamina Sobat Bumi sendiri terdapat 3 kategori. Yang pertama ada beasiswa Sobat Bumi Reguler S1. Jadi beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di kampus khususnya yang bermitra dengan Pertamina. Yang kedua ada beasiswa afirmasi. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di kampus yang mana kampus tersebut berada di ring area atau daerah operasi Pertamina. Yang ketiga itu ada beasiswa vokasi. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh jenjang pendidikan D4. Nah, untuk daftar kampus yang bermitra dengan Pertamina, kalian bisa cek di sini ya. Atau bisa cek juga di postingan Instagram Pertamina Foundation. Jadi kalian bisa mendaftar dengan disesuaikan pada 3 jenis kategori beasiswa Pertamina Sobat Bumi tadi ya. Beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini termasuk salah satu beasiswa bergengsi di Indonesia. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun jumlah pendaftarnya itu selalu bertambah. Pada tahun 2021 jumlah pendaftar mencapai 13.351 dari seluruh kampus di Indonesia dan hanya 363 mahasiswa yang diterima. Sedangkan pada tahun 2022 itu lebih banyak lagi, yaitu mencapai 15.054 mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia. Tepatnya di universitas-universitas yang bermitra dengan Pertamina, dan hanya 420 mahasiswa yang diterima. Dan alhamdulillahnya saya termasuk salah satu dari 420 mahasiswa tersebut. Tentunya banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui agar bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Uniknya, beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini memiliki rangkaian proses seleksi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Oke, di sini aku akan mengambil 2 tahun untuk perbandingan, tahun 2021 dan 2022, di mana pada tahun 2022 aku menjadi salah satu pendaftar. Nah, pada tahun 2021 secara singkat untuk tahapannya yaitu administrasi berkas, kemudian interview, dan selanjutnya adalah pengumuman, lebih simple. Sedangkan pada tahun 2022 itu tahapannya bisa dibilang cukup ketat, yaitu yang pertama ada administrasi berkas, kemudian ketika lolos kita membuat motivation letter. Nah, setelah itu maka lanjut ke tahap interview, kemudian pengumuman. Nah, tahap finalnya yaitu FGD. Nah, setelah FGD baru pengumuman akhir. Jadi untuk tahun 2022 ini itu bisa terbilang cukup panjang rangkaiannya dan juga cukup ketat ya. Tentunya benefit yang didapatkan dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini itu banyak ya, mulai dari bantuan biaya UKT, kemudian biaya hidup, pelatihan soft skill dengan mentor-mentor keren dan juga hebat, serta yang paling seru lagi yaitu adalah aksi Sobat Bumi. Jadi kita sebagai awardee penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi setiap tahun itu diwajibkan melakukan aksi Sobat Bumi. Nah, salah satunya kemarin yang telah dilaksanakan yaitu ada aksi selangkah pungut sampah. Nah, ini tuh dilaksanakan di Sungai Ciliwung. Jadi biasanya dilaksanakan di lokasi terdekat atau disesuaikan dengan tema aksi yang dilakukan. Nah, kemudian karena IPB itu jauh dari pesisir, jadi kita kemarin main ke
pulau, karena waktu itu aksi yang ditentukan oleh Pertamina yaitu adalah aksi selangkah tanam mangrove. Jadi untuk aksi ini tuh seru banget karena kita bisa main ke pulau sambil melakukan aksi. Nah, aksinya yaitu adalah tanam mangrove dan juga pungut sampah. Jadi beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini cocok banget buat kalian yang emang suka dan minat pada bidang sosial dan juga lingkungan, karena di sini kita dituntut menjadi mahasiswa-mahasiswa yang cinta lingkungan, cinta bumi, serta untuk melestarikan bumi. Kabar baiknya buat kalian, untuk beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2023 telah dibuka. Jadi pendaftarannya sampai 25 April ya. Jadi masih ada waktu sekitar sebulan untuk menyiapkan. Nah, buat kalian jangan lupa untuk daftar menjadi bagian dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi, karena benefitnya itu benar-benar Masya Allah sekali ya. Untuk syarat dan ketentuan pendaftaran beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2023 bisa kalian lihat di sini ya untuk syaratnya. Jadi untuk tahun 2023 itu ada tambahan syarat, yaitu adalah ketika kalian memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS itu menjadi salah satu nilai tambah. Nah, untuk kalian semua bisa persiapkan mulai dari sekarang. Sedikit tips dari aku ya. Jadi untuk administrasi berkas, yang pertama kalian harus benar-benar mengisi dengan sejujur-jujurnya atas identitas kalian. Kemudian di bagian isai kalian juga harus benar-benar secara maksimal untuk membuat isai tersebut, sesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh Pertamina Foundation. Jangan sampai salah membuat isai atau tidak sesuai dengan temanya, karena isai merupakan salah satu poin besar nih dalam seleksi administrasi berkas. Untuk tips and triknya terkait dengan isai mungkin nanti aku bakal bahas di next video ya. Terima kasih sudah menonton video aku yang pertama ini. Thank you, bye-bye.